Fondasi. Ada orang UMKM habis. Barista itu kalau dulu pelayan dalam tanda kutip nih, tidak diakui oleh negara. Sekarang barista itu diakui oleh negara. Jadi modal itu segala-galanya. Dan saya membuka bisnis kopi, mulai dari nol. Saya bukan pewaris, tapi saya perintis. Sama. Ketika saat ini misalnya banyak yang di PHK misalnya, ini saatnya kita untuk bangkit, saatnya kita untuk berdikari, saatnya kita untuk bisa menjualan. Coba sekarang lihat iklan-iklan Apple tuh, nggak ada dia jualan HP-nya, tapi apa value kan? Tersambung misalnya antara iPhone, otomatis satu keluarga dia beli kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa Parli TV. Kali ini kita kedatangan tamu, ya kan? Beliau masih tergolong anak muda ya. Amin. Anak muda, pebisnis ya kan, entrepreneur ya kan. Siap. Konsultan bisnis juga, dan juga pegiat UMKM ya. Dan penikmat kopi. Ya. Penting itu kopi. Nah, langsung kita sapa Mas Adit. Gimana Mas Adit? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Udah minum kopi hari ini? Sudah cangkir yang keempat sampai ini. Oh. Iya kan, karena memang kan Jawa Timur sendiri juga ini kan penghasil kopi yang ini ya. Iya. Cukup unggul ya, besar juga. Bahkan kabarnya tuh VOC itu kan sampai datang ke Nusantara itu karena ingin ini ya. Iya. Rempah-rempah, mengambil rempah-rempah dan kopi kan. Terus gini lah Mas ya, kalau bicara Jawa Timur ini kan kita nih nggak lepas dari budaya kopi kan. Betul. Kita sepanjang jalan ya kan banyak menemukan ini kan warung kopi ya kan. Terus ada juga muda kelasnya kafe gitu kan. Terus anak-anak muda ya kan juga berkumpulnya di warung kopi kan, cangkruk di warung kopi. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih kan, banyak di antara mereka itu kan nongkrong di warung kopi ya, cangkruk itu juga ada yang resah, ya kan? Ada yang resah, ada yang juga cari inspirasi gitu kan. Betul. Nah, terus ini kan zaman juga agak ini ya, berubah dan mungkin ekonomi agak kurang bagus ya. Mas Adit menangkap gak nih keresahan ini anak-anak muda ini? Iya Mas. Yang mungkin di Surabaya. Terutama di Surabaya. Menarik Mas Ida. Oh ya. Ya, makasih Mas Ida ya. Jadi memang dari penyumbang anggaran terbesar di Surabaya ini kan ada sekitar 12.500 warung kopi Mas. Wah ini. Jadi itu sudah datang. Iya betul, menyumbang 2,7% dari total jumlah warkop di Indonesia itu 460 ribuan gitu. Wah. Dan ini menjadi entry point yang luar biasa. Sekarang ini warung kopi, ngopi tidak hanya sebagai sebuah culture ya, tapi menjadi sebuah ekosistem. Concern saya dari dulu itu bagaimana bisa mensejahterakan petani, terutama saya kan dari Lumajang nih. Dari awal kita ingin menumbuhkan kopi organik terutama ya. Tapi ternyata di lapangan bayarnya nggak nemu nih. Gitu. Ada gap gitu kan, bayarnya nggak ada. Itu 6-7 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang ini
bayarnya tidak hanya dari internasional tapi lokal pun sangat luar biasa. Itu jadi dari situlah kenapa kopi kita ini dilirik oleh internasional. Oke. Bahkan seharusnya pemerintah hari ini juga harus mendorong kan ekspor kopi dan para pejuang kopi itu. Nah, bicara para penikmat kopi itu kan, sebenarnya keresahan itu bergeser dari keresahan di rumah gitu kan, akhirnya bergeser ke warkop gitu. Ketika di warkop keresahan itu hilang gitu. Ketika ngumpul ngobrol gitu, ketemu sama kolega gitu kan, dan nggak banyak juga solusi-solusi kemudian transaksi itu ada di warkop-warkop kita. Artinya ketika warkop ini sudah mulai menjamur, kemudian market ada, dan alhamdulillah petani kopi kita sejahtera gitu kan, dan ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi kita gitu, terutama di Surabaya. Makanya kawan-kawan yang sering konsultasi ke kami itu semakin banyak penikmat kopi maka akan marketnya akan semakin spesifik gitu. Misalnya tadi ngobrol di sebelum acara ini Mas Heri mengatakan bening misalnya kan. Marketnya beda misalnya dengan kopi kenangan misalnya kan. Apalagi dengan Starbucks misalnya. Kan boleh nyebutin semua merek. Semua merek milik Allah katanya. Katanya Bang Aldi kan gitu ya. Artinya secangkir kopi di sini 5.000, kenapa di Starbucks bisa 48.000 kan gitu. Dan ada marketnya kan gitu. Ada marketnya. Ya, artinya mulai hari ini para pemilik warkop harus menaikkan value-nya gitu. Sehingga dengan semakin menjamurnya warkop-warkop ini tidak mengurangi penghasilan para pengusaha warkop gitu. Gitu. Iya. Ini yang menarik ini. Statement jenengan tadi tuh kalau kopi itu udah jadi ekosistem kan? Ekosistem. Dan kalau di Surabaya ya terutama kan, saya melihatnya nih udah jadi apa ya? Dia tuh kayak bagian dari kehidupan gitu loh. Jadi dia itu di situ orang ketemu klien di warkop ya kan. Debt kolektor juga dia juga iya kan berkumpul di situ marketing semua ya kan? Semua di sana kan ya termasuk kadang-kadang ya aktivis juga kan di sana gitu. Terus saya ngelihatnya gini Mas, kesadaran penikmat kopi itu juga udah ini kan makin tinggi kan. Sekarang saya lihat tuh udah jarang kan orang ngopi itu mengkonsumsi kopi saset gitu kan. Udah jarang tuh. Udah mulai ini ya. Nah artinya ini kan peluang juga nih buat petani kan. Bagaimana produk mereka ini bisa terdistribusi kan ke warkop-warkop gitu kan. Dan tentunya juga kan harapannya bisa ekspor juga itu. Betul. Nah kalau peluang ekspor kopi kita gimana Mas? Selama ini Mas? Jadi kalau rumus penjualan ya ada rumusnya nih. Rumus sales itu penjualan itu value dikurangi price dikalikan komunikasi. Kenapa produk lokal kita tidak dilirik oleh buyer internasional? Salah satunya adalah value produk kopi kita itu kurang begitu dikenal gitu. Ini kopi produk Jawa Timur apa keseluruhan Indonesia, seluruh Nusantara ya. Artinya yang dikenal beberapa aja, Aceh Gayung misalnya kan, Lampung, Ijen ya kan gitu. Padahal banyak produk-produk lokal yang itu juga lebih dahsyat lagi. Dan lebih luar biasanya lagi memang kalau di Brazil ya, kalau kita lihat di Brazil itu memang ketika kita bicara kopi itu memang sangat spesifik sekali ininya dan harus profesional beneran yang menangani gitu.
ibaratnya kayak kita punya bayi lah kalau kita nanam kopi kan gitu kan. Makanya ketika value ini kita naikkan, kemudian promosinya itu dikuatkan, artinya mengkalikan komunikasi ini dikuatkan, maka otomatis petani ini lebih sejahtera kan gitu. Bahkan kalau kita pengen lebih dalam lagi, sekarang ini buyer itu sudah tidak lagi melalui apa namanya itu, siklusnya udah banyak kepotong gitu, udah banyak langsung ke petani gitu. Oh, okay. Itu artinya dari luar itu sudah langsung ketika petani ini punya tools untuk apa? Untuk menaikkan value-nya gitu. Contoh misalnya di Lumajang itu buyer kita itu banyak langsung dibeli oleh Amerika gitu. Akhirnya apa? Produk turunan kopi ini dibeli juga kayak teh gitu kan. Produk turunannya ini dibeli juga gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan juga peluang kan gitu. Peluang ya. Makanya kawan-kawan yang punya produk kopi terutama dikuatkanlah produknya. Kan sekarang ini pemasaran kita ini sudah 5.0 Om. Udah 5.0 gitu. AI sekarang itu pemasarannya sudah 5.0. Bahkan Irwan Kertajaya bilangnya sudah 7.0 sekarang. Tapi ketika pemasaran 5.0 ini harus didukung oleh 1.0. Apa itu? Produk harus beres dulu. Misalnya sebenarnya sekarang kalau kita mau kemana ngopi, sebenarnya bukan kopi yang dibeli, Thai tea gitu. Iya, mulai. Artinya itu menjadi icon. Kopi itu menjadi icon yang non kopi juga dapat, ya kan? Bahkan kalau di survei lagi itu ada rumus F&B ya. Jadi ketika masyarakat Jawa Timur atau Surabaya punya penghasilan 6 juta, itu 40-45% itu dihabiskan untuk F&B Om. Jadi gajinya itu 2,5-3 juta itu dibelikan untuk F&B dia. Artinya apa? Pasar F&B ini semakin luas. Kenapa? Semakin menjamur. Ditambah lagi culture budaya kita tidak lagi ngobrol di rumah, tapi ngobrolnya di luar, lebih enjoy. Bahkan anak-anak kampus itu, apalagi yang 24 jam, yang dijual bukan hanya kopi tapi wifi kan gitu. Wifi suasana kan gitu. Akhirnya hidup, ekonomi hidup, ekosistem ini hidup gitu. Dan ini akan lebih menarik gitu. Iya. Berarti ya ini menarik. Iya kan? Berarti dengan ini juga apa itu? Mengamati gitu kan. Kondisi ini kan. Iya, betul. Terkini kan. Ya. Tapi kan gini kan. Ini juga mulai ada pergeseran nih kan. Ya. Dulu minum nggak apa ya? Boleh, monggo. Gimana? Dulu itu kan warkop itu kan ada di ini kan, di kampung-kampung dekat-dekat lingkungan kita, ya kan. Ya nggak besar lah gitu kan. Terus muncul lah ini kan pemain besar tuh kayak Bening, STK, TTK kan banyak lah macam-macam itu kan. Itu kan juga menggerus juga nih kan. Karena dia harga yang sama tapi punya fasilitas ya kan, yang ini kan, yang menunjangkan, memanjakan ya. Terus di atasnya lagi kan ada kafe kan. Nah, menurut Cina kan nih bagaimana nih strategi ini si ini ya kan, pemilik usaha kopi ini kan supaya bisa sama-sama ini, sama-sama apa ya, jalan gitu, baik yang kecil, yang menengah maupun yang kelas di atas ya. Betul. Gimana sarannya jenengan nih? Jadi ada istilah namanya ini Om, fit market ya. Market yang pas untuk produk. Misalnya kenapa saya harus membeli kopi ini gitu. Sebenarnya ketika kita berjualan apapun ya, bisnis apapun, tujuannya apa coba Om? Untuk membantu, betul nggak?
Ketika saya haus, maka saya harus minum es misalnya. Hmm. Makanya orang berjualan itu jualnya untuk membantu orang yang haus kan gitu. Oke. Ketika kita buka kafe, misalnya buka kafe atau apapun, atau warkop, berarti membantu orang-orang yang lagi stres. Misalnya. Oh. Kan gitu kan? Iya, iya. Membantu orang-orang yang di rumahnya dimarahin istrinya. Ya kan? Pelarian sementara itu penting sudah exit. Bener Mas. Gitu kan. Makanya produk apapun yang dijual oleh warkop itu atau kafe itu harus sesuai dengan market kan gitu. Oh. Makanya ketemu namanya fit market. Produk Apple misalnya beda membelinya dengan yang Vivo misalnya kan gitu. Itu makanya yang paling terpenting adalah para pemilik warkop itu menaikkan value-nya. Salah satunya adalah memanfaatkan pelanggan. Yang selama ini dilakukan itu sudah benar. Tapi misal gini, minta wifi, mas wifi-nya apa gitu. Bisa saja wifi itu ditukar dengan nomor HP. Karena big data itu mahal loh. Iya. Big data itu sangat mahal sekali dan itu sangat berharga hari ini. Jadi kenapa kalau kita ke Kopi Kenangan misalnya, pasti masukkan nomor HP. Serius itu. HP. Mau order tuh, Dan masukkan nama. nomor HP, Iya. nama coba.